Kamu boleh cerita, pernah nggak ayah bunda satu keluarga berada di rumah yang sama, duduknya deketan, makan di meja makan yang sama, tapi rasanya lagi sedang sendiri-sendiri. Ayahnya sibuk dengan ponselnya, ibunya dengan gadgetnya, anak yang satu nonton video, anak yang lain main game gitu kan. Secara fisik mereka bareng, tapi secara hati belum tentu terhubung. Padahal kehangatan keluarga seringkali tidak dibangun dari momen yang besar. Justru ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang, ya, berkali-kali, konsisten. Ada 3 momen sederhana nih dalam sehari yang bisa kita jaga untuk memperkuat hubungan orang tua dan anak. Momen pertama, makan bareng. Sekarang ini gak gampang ya ngumpulin satu keluarga berada di satu waktu makan. Ada jadwal sekolah yang sekolahnya lama gitu kan ya, full day gitu. Pekerjaan juga, kerjaan sampai sore, kegiatan di luar rumah, waktu istirahatnya beda-beda gitu kan. Namun paling gak usahakan dari 3 kali waktu makan, pagi, siang, malam tuh ada satu deh yang makan bareng, entah pagi, entah siang, entah malam. Jadi mungkin bisa jadi diatur kayak minggu pertama pagi atau diselang-seling, satu hari pagi, besoknya malam, besoknya lagi pagi, malam. Yang dimaksud dengan meja makan tidak harus benar-benar berupa meja sih sebenarnya. Bagi keluarga yang terbiasa makan lesehan bisa juga, tapi harus dibatasin tuh, ada tikar, karpet gitu kan ya. Jadi untuk batas sebenarnya, batas area. Jadi area itu adalah area makan. Kenapa wilayah ini penting tentang wilayah ini? Karena ketika keluarga masuk ke area atau wilayah itu, semua orang lagi diajak berhenti sejenak dengan aktivitas lain dan makan. Tentu saja ada kesempatan yang perlu dijaga, gadget jangan masuk wilayah makan. Kalau perlu dikasih peraturan, gadget taruh di tengah. Memang ini membutuhkan sosialisasi, kebiasaan. Karena mungkin udah saking terbiasanya makan tuh kayak harus megang gadget gitu. Bikin satu kesepakatan bersama, diajak. Aturannya dibuat bersama, disepakati bersama, ya. Kemudian diberikan konsekuensi, misalnya selama makan dimanapun, di rumah, di warung, di restoran, kalau bareng gadget ditaruh di tengah. Siapa yang nggak tahan harus ngambil gadget, maka dia mungkin yang bayar. Dari mana? Potong uang saku misalnya kalau anaknya udah gede. Kalau anaknya masih kecil mungkin ada konsekuensi lain. Taruh gadgetnya itu di tengah. Sebelum ditaruh di tengah, dia dikasih kesempatan untuk menggunakan gadgetnya dulu, masing-masing 3 menit. Boleh buka pesan, mungkin mau buka apa silahkan, itu misal ya 3 menit. Setelah 3 menit hitung mundur, selesai, langsung taruh tengah ya. Atau disimpan di ruangan lain lah gitu, atau disimpan atau ditaruh di meja lain. Hal ini memang membutuhkan ketegasan, terutama dari ayah ya. Jadi bukan omelan ya, kesepakatan dan keteladanan. Jangan sampai anak diminta naruh gadget, orang tuanya sibuk baca pesen ya. Nah, untuk anak yang masih kecil sebaiknya gadget juga jangan dijadikan alat agar anak mau makan. Ini sering nih saya lihat. Jadi dia nyuapin, orang tuanya nyuapin, pengen anaknya itu cepat makannya atau mau makan, akhirnya dikasih iming-iming gadget. Dia nggak tahu loh apa yang dia makan. Mata dan pikiran dia itu ke gadget. Padahal anak ini harus dilatih sadar apa sih yang sedang dia makan, apa sih yang masuk ke tubuh dia, karena dia punya hak. Memang gampang banget sih anak nonton video gitu ya, makanya lebih gampang. Tapi kalau kayak gitu terus-terusan dibiasakan, anak akan belajar bahwa makan itu harus ditemenin sama screen. Bayangin deh satu keluarga makan dengan lauk yang sama, piring sendoknya sama, tapi
semuanya ngelihat gadget yang berbeda. Apa bedanya sama makan sendiri-sendiri di tempat yang berbeda? Meja makan seharusnya menjadi tempat bertukar cerita, nggak harus selalu bahas yang serius. Kita bisa nanya, tadi di sekolah ada kejadian lucu apa? Hari ini siapa yang mau cerita duluan tentang kejadian yang sudah dialami dari pagi sampai siang, atau hari kemarin, atau siang sampai malam? Apa kejadian yang bikin kamu seneng? Nah, yang kedua itu momen sebelum tidur. Momen sebelum tidur adalah waktu yang baik untuk membantu anak merefleksi kembali ya. Dia udah ngapain sih hari ini? Kita bisa nanya, hari ini ada nggak yang bikin kamu seneng? Atau apa yang bikin kamu seneng? Ada nggak yang bikin kamu sedih, bikin kamu marah, bikin kamu kesel? Nah, caranya tidak interrogatif ya, makanya pakai pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Mungkin bisa dipancing dengan obrolan. Jadi bukan pertanyaan per pertanyaan seperti menginterogasi. Tujuannya adalah membantu anak sharing tentang pengalamannya. Jadi ketika anak menyampaikan pengalamannya, di situ kita dengerin, kita nyimak, jangan dipotong. Nanti kalau kita mau mengintervensi, biarkan dia selesai bicara. Di situ nanti kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Tanyakan ke anak, menurutmu seperti apa? Menurutmu baik atau buruk? Seharusnya kamu bagaimana? Responmu atau sikapmu seperti apa? Jadi misalnya anak cerita bahwa ia sempat bertengkar, berantem sama temennya. Kita jangan langsung menghakimi, kamu sih mulai duluan misalnya. Kita bisa ngerespon dengan lebih tenang, menurut kamu besok apa yang bisa kamu lakukan supaya hubungan kalian, pertemanan kalian jadi lebih baik. Anak nggak selalu membutuhkan penghakiman ya, seringkali mereka lebih membutuhkan arah dan motivasi. Bahkan mungkin penghakiman itu nggak dibutuhkan. Sebelum tidur kita juga bisa nanya, besok kamu pengen melakukan kebaikan apa? Pertanyaan sederhana ini membantu anak menutup harinya dengan refleksi dan harapan. Nah, yang ketiga itu saat bangun tidur, coba kita ingat kalimat pertama apa yang paling sering anak dengar ketika bangun tidur. Ayo bangun, cepetan, nanti terlambat sekolah. Biasanya gitu kan ya. Ayo buruanlah, bangun gitu. Kita biasanya pakai nada yang tinggi, ekspresi yang kesel gitu kan, karena kita terburu-buru mau melakukan kegiatan yang lain misalnya. Kadang-kadang mata anak belum kebuka sepenuhnya ya, tapi udah disambut dengan suara tergesa-gesa dan serangkaian omelan gitu. Buru-buru, cepet-cepet. Mungkin teman-teman bisa buka lagi konten saya tentang gelombang otak. Anak bangun tidur, dia tidur gelombangnya apa, pas bangunin anak itu dia gelombangnya naik seperti apa, gimana cara naikinya. Mungkin ini akan berhubungan, nanti silakan dicari di salah satu konten saya. Nah, akibatnya pagi hari itu terekam sebagai waktu yang penuh keributan, ngeselin, mungkin ngerusak moodnya gitu kan. Padahal saat bangun tidur, anak masih berada dalam kondisi rileks. Kita bisa menggunakan momen ini untuk memberikan kalimat-kalimat yang menguatkan. Deketin anak dengan pelan, lembut, elus kepalanya, tepuk pelan tubuhnya, sebut namanya, kasih ekspresi yang enak, kasih kalimat yang menyejukkan gitu ya. Tunggu sampai dia mulai membuka mata. Lakukan ini setiap hari terus menerus, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah itu kita bisa ngomong misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi anak bunda yang hebat, atau ayah yakin hari ini kamu siap untuk semangat dan siap untuk sholat subuh, siap untuk sekolah, semangat untuk sekolah, banyak kebahagiaan yang bisa kamu dapetin di sekolah. Kalimat pertama yang diterima anak pada pagi hari pas bangun tidur itu mempengaruhi perasaannya dalam memulai hari. Tentu kita tetap boleh mengingatkan anak agar segera bersiap ya, namun mulailah dengan koneksi, bukan dengan keributan. Ayah bunda, kehangatan keluarga tidak selalu membutuhkan liburan mahal, rumah besar, waktu luang yang panjang.
Kadang-kadang kehangatan itu tumbuh dari 3 momen yang sangat sederhana. Makan bareng, sebelum tidur, nemenin sebelum tidur, dan ketika menemani menyambut anak bangun tidur. Ketiga momen ini terjadi ketika anak berada dalam kondisi yang relatif rileks. Karena itu kata-kata, perhatian, dan suasana yang kita hadirkan bisa meninggalkan bekas yang kuat dalam ingatan mereka. Coba deh kita refleksikan bareng ya. Dari ketiga momen tadi, mana yang selama ini udah kita jaga dan mana yang masih perlu kita perbaiki. Gak perlu ngerubah semuanya sekaligus, mulailah dari satu kebiasaan kecil hari ini. Karena rumah yang hangat gak dibangun oleh satu peristiwa besar, tapi oleh momen-momen kecil yang terus dijaga dengan cinta. Kamu boleh cerita.